Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan mataku. Jadi sehingga mata itu menjadi dingin melihatnya, itu hanya dalam salatnya. Karena apa? Semua berada di dalam salat. Salat itu adalah sebuah munajah, sebuah pertemuan yang akbar antara seorang hamba dengan Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa fis sujud. Nah, jadi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia itu sedang sujud. Itu paling dekatnya seorang hamba. Sehingga apa? Kedekatan kita kepada Allah berarti dalam salat. Nah, maka dalam salat itulah kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat abadi. Nah, oleh karenanya semoga kita termasuk yang merasakannya ya, sebelum kita merasakan di alam surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif wa hafidhahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Mazilna fi sam'iyat ila anqal fi ru'yatil bari subhanahu wa ta'ala. Alam anna ru'yatal azat al-muqaddasah hiya a'zamu na'imi ahli jannah. Bal la nisbata li syai'in min lazzatil jannati ila lazzatil liqa. Kama qila wa akbaru min hadza ridha rabbi anhum wa ru'yatuhum iyyahu min ghairi hajibi. Wa lam taqa fid dunya li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi lailatal isra wal mi'raj fi waqti dunya wa fawqis sama'i sabi'ah. Wa ru'ya ma'nan yahluqullahu ta'ala fil 'abdi alladhi arada ta'ala an yamunna 'alaihi bi ru'yatihi bila kaifin wala ihatatin wala inhisarin wala tahdidin bijiha. Masih kita membahas terkait dengan sam'iyat. Dan yang dimaksudkan dengan sam'iyat di sini adalah kita percaya dan meyakini serta beriman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang termuat dalam Al-Quran, itu semuanya benar dan semua kita imani. Dan diantara yang harus kita imani terkait dengan apa yang kita dengar daripada Allah SWT dalam Al-Quran-Nya maupun dalam hadis Nabi SAW adalah nanti ada sebuah kenikmatan yang semoga kita semuanya mendapatkannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang paling agung, yang paling nikmat di atas segala nikmat-nikmat yang ada. Bahkan nggak bisa dipresentasekan kenikmatan memandang wajah Allah itu dengan nikmat-nikmat yang lainnya dari saking besarnya nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap hari Jumat ya, Allah SWT itu mengundang semua penghuni ahli surga. Sehingga dalam undangan itu ia diantarkan oleh para malaikat, itu terbaca minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, dari zat
yang hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Jadi maksudnya surat itu daripada Allah kepada ahli surga yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Maka setiap kali ahli surga itu mendapatkan surat undangan itu, maka bahagianya luar biasa. Sehingga ketika dibuka surat undangan itu, maka disebutkan di situ, Gali abdi ana mustaqun ilaik. Wahai hambaku, aku rindu kepadamu. Fazurni. Maka datanglah kepadaku untuk mengunjungi aku. Nah, kemudian kita diundang di suatu tempat, di mana tempat itu tempat yang sangat indah, yang memuat semua ahli surga, penghuni surga semuanya ada di situ. Nah, kemudian di depan mereka ada disiapkan meja yang di atasnya itu semua jamuan makanan yang beraneka ragam. Setelah mereka makan, minum sambil mendengarkan suara lantunan yang sangat indah daripada suara Nabiullah Daud alaihissalam. Bukan zaburnya yang beliau baca, tapi Al-Quran Nabi kita Muhammad SAW yang beliau baca. Sehingga pada saat itulah kemudian Allah Ta'ala menurunkan air hujan, gerimis. Ya. Dan itu bukan air biasa, tapi air yang mengandung wewangian yang sangat luar biasa, yang menyebabkan badan mereka lebih kuat lagi, lebih harum lagi, dan sebagainya. Sehingga tatkala mereka kemudian pulang dari tempat itu, dan pulang ke rumah masing-masing, ke surga mereka masing-masing, maka para istri yang ada di dalam rumah tersebut itu mengatakan, engkau lebih tampan dari sebelumnya, engkau lebih perkasa dari sebelumnya. Sehingga disinilah maka timbul sebuah khilaf di antara ulama, apakah perempuan itu juga termasuk yang memandang wajah Allah atau tidak. Nah, karena di situ para istri berada di dalam rumah. Kemudian para istri itu kemudian dia berkata kepada suaminya seperti itu. Nah, itulah awal mula kenapa timbul khilaf, apakah perempuan itu juga melihat wajah Allah Ta'ala atau tidak. Ada yang mengatakan melihat seperti mereka para laki-laki yang datang ke tempat itu, ada yang mengatakan melihat, tapi mereka dari surganya masing-masing. Karena melihat wajah Allah Ta'ala, semuanya akan melihat dalam keadaan tidak berebutan. Sebagaimana kita melihat bulan purnama di atas sana, kita tidak berebutan untuk melihatnya, madangnya dari mana saja, dari arah mana saja kita bisa melihatnya. Dia mengatakan demikian. Ala kulli hal, bahwasanya setelah mereka itu diturunkan gerimis air yang sangat harum itu, maka disatulah kemudian setelah itu Allah Ta'ala menampakkan wajahnya. Begitu Allah Ta'ala menampakkan wajahnya, maka mereka semuanya bertakbir dan bertasbih kepada Allah Ta'ala, dan tidak pernah mereka merasakan sebuah kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan memandang wajah Allah. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi SAW diberangkatkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan Isra dan Mi'rajnya, maka di saat Nabi Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk kembali setelah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan dan menunaikan sholat 5 waktu, maka Nabi SAW enggan untuk turun. Kenapa enggan untuk turun? Karena beliau sudah mendapatkan rasa nikmat yang sangat luar biasa. Sementara di dunia sebelumnya dia mendapatkan penghinaan, siksa, merendahkan dan lain sebagainya. Semuanya itu dia dapatkan, dan setelah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa diperintahkan Allah Ta'ala untuk turun ke bumi. Maka Nabi SAW enggan. Artinya jadi setelah mendapatkan nikmat tersebut, maka Nabi SAW itu enggan untuk turun. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, gal bukan waktunya sekarang wahai Muhammad, turunlah karena kau masih mempunyai tugas, dan aku jadikan kenikmatan yang kau dapatkan sekarang ini di dalam setiap sholatmu. Nah, sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Nah, jadi salat itu adalah mi'raj mu'min. Nah, bagi siapa? Bukan bagi setiap orang, tapi orang tertentu. Siapa dia? Orang yang bisa mendapatkan rahasia daripada salat. Orang yang bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Maka suatu waktu nanti dia akan merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana dirasakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang ketika beliau itu sedang melaksanakan salat, kemudian terjadi kebakaran di sekitarnya yang sangat besar, sehingga banyak orang yang di luar sana itu tidak bisa menyelamatkannya dari saking besarnya api itu. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali Abidin tetap sholat seperti biasanya, tidak dikurangi lama dari sholatnya, tidak terkurangi sedikit pun daripada kehusyukannya dalam sholatnya, sampai setelah dia salam baru dia sadar kalau ternyata api itu ada di sekitarnya.
Nah, kenapa beliau itu merasakan seperti itu? Karena merasakan kelezatan sholat yang luar biasa. Itu kelezatan sholat. Nah, begitu pula banyak daripada para habaib, para aulia, ya, yang mereka itu mendapatkan kelezatan di dalam sholat. Bahkan mereka mengatakan paling lezatnya, lazat seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Jadi menjadikan aku cinta kepada dunia kalian itu 3 hal. Yang menjadikan aku senang kepada dunia kalian itu 3 hal. Yang pertama adalah atib, jadi minyak wangi. Ya. Jadi Nabi SAW itu senang dengan minyak wangi. Sehingga kalau orang itu senang dengan minyak wangi, berarti dia itu adalah seorang yang mengikuti jejak Nabi. Ya. Dan tanda bahwasanya dia itu adalah seorang yang cerdas. Gitu. Nah, tapi kalau minyak wanginya nyong-nyong, itu tidak, sebaliknya itu. Itu menandakan kalau dia itu agak bodoh. Gitu. Nah, karena apa? Nyong-nyong pun nggak merasakan nyong-nyong itu luar biasa itu. Dan jadi kenapa dikatakan nyong-nyong? Karena kalau kita cium terus nyong, dia pusing kepalanya gitu. Nah, jadi kalau mau beli minyak yang bibit itu ya, itu cari minyak yang bau buah-buahan kalau yang mau murah gitu. Nah, tapi kalau mau yang mahal ya beli gahru gitu. Seperti yang Ustaz pakai ini, itu harganya 1,5 tola ini ya, 1,5 tola itu 1 juta. Gitu. Pakai untuk dakwah, pakai untuk tahajud. Nah, ini 1 tola 1 juta. Gitu. Nah, dan yang pakai yang 1000 bunga, malaikat subuh, itu nyong-nyong itu. Gitu. Nah, makanya Abuya Maliki suatu waktu ketika beliau itu sedang asyraqal, sedang diam, ada satu orang yang memberikan minyak, tapi yang termasuk yang nyong-nyong itu, hanya Abuya menolak. Hanya katanya orang tersebut dia berkata begini, ya Abuya, menolak minyak wangi itu hukumnya makruh. Nah, katanya. Apa kata Abuya? Iya kalau minyak wangi, kalau ini bukan minyak wangi, ini pakpung. Gitu. Nah, jadi artinya minyak wangi nggak bisa ditolak, makruh hukumnya. Tapi kalau yang bau yang kurang enak itu, nah itu hendaknya jangan pakai yang semacam itu. Nah, kalau semua pakai senang seperti itu, silahkan, tapi pakai sendiri, jangan dikasih sama orang gitu. Nah, jadi kita bukan berarti anti dengan yang semacam itu, tidak. Jadi minyak wangi itu jangan cari murahnya, tapi cari harumnya. Kalau nggak mampu untuk beli yang gahru, ya beli yang bibit-bibit yang beraroma buah-buahan, ya apel, nah, itu boleh. Nah, jadi daripada sampai yang membuat kepala pusing itu, gitu ya. Itu penting untuk karena apa? Kadang-kadang Ustaz waktu di asyraqal juga kasih gitu. Nah, jadi kita susah untuk menghilangkannya, susah cari tisu dulu dan sebagainya gitu. Nah, dan itu biasanya melekat lama lagi gitu. Nah, jadi biasakan kita itu senang minyak wangi, tapi minyak wangi yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, yang disenangi oleh para aulia, gitu ya. Bukan minyak wangi yang dipakai oleh dukun-dukun itu. Ya. Nah, jadi artinya kita tidak mengatakan bahwasanya yang murah yang ini enggak. Ya, silahkan kita beli, tapi jangan yang bikin orang itu nggak suka, gitu ya, dengan baunya itu. Gitu. Nah, jadi gambarannya mudahnya gini. Kalau gahru itu walaupun perempuan senang. Kalau gahru, bau gahru, walaupun perempuan senang. Tapi kalau yang bukan gahru, yang nyong-nyong itu, ya, yang baca raswat, apa dan sebagainya itu, perempuan pasti nggak senang. Ah, itu jangan dipakai. Gitu. Nah, jangan dipakai. Karena itu baunya itu kurang enak ya. Nah, makanya kalau mau ngasih ustadz atau mau selamat ustadz, hati-hati. Jangan, kalau ada minyak gitunya jangan dikasih gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan kita itu karena mentang-mentang, tidak. Tapi karena memang ada orang tertentu yang alergi dengan semacam itu. Nah, itu contohnya. Nah, jadi Nabi SAW itu senang dengan minyak wangi. Nah, kemudian senang dengan adanya perempuan. Nah, sehingga Nabi SAW itu mengatakan an-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul auliya wa hilyatul atqiya gitu ya. Nah, tapi yang halal, bukan sembarang perempuan maksudnya para istri gitu. Nah, kemudian waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan mataku. Jadi sehingga mata itu menjadi dingin melihatnya, itu hanya dalam sholatnya. Nah, karena apa? Semua berada di dalam sholat. Sholat itu adalah sebuah munajah, sebuah pertemuan yang akbar antara seorang hamba dengan Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa fis sujud. Nah, jadi paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia itu sedang sujud. Itu paling dekatnya seorang hamba. Sehingga apa? Kedekatan kita kepada Allah berarti dalam sholat. Nah, maka dalam sholat itulah kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat abadi.
Nah, oleh karenanya semoga kita termasuk yang merasakannya ya, sebelum kita merasakan di alam surga nanti. Nah, karena disebutkan di dalam pelajaran yang lalu bahwasanya setiap sesuatu yang terkait dengan akhirat itu pasti ada bandingannya atau kemiripannya, permisalannya dalam dunia. Maka kalau ditanya permisalannya apa? Memandang wajah Allah SWT itu mendapatkan kenikmatan. Ada seperti kita memandang wajahnya orang soleh, wajahnya ulama yang tidak jemu-jemu, itu kita memandangnya. Begitu pula ketika kita itu melaksanakan sholat, itu yang kita pandang itu adalah kita bayangkan seakan-akan Allah SWT benar-benar ada di depan kita, gitu. Walaupun kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang terkait dengan atau yang semisal dengan makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un, ya. Akan tapi kita membayangkan, kita menghadirkan Allah Ta'ala, itulah kehusyukan dengan kita itu mengartikan dan memaknai setiap yang kita baca dalam salat kita. Nah, kemudian ilam anna ru'yataz zat al-muqaddasah, ketahuilah bahwasanya memandang zat yang suci, hiya a'dhamu na'imi ahlil jannah, paling agungnya nikmat penghuni surga. Bal la nisbata li syai'in min lazzatil jannati ila lazzatil liqa. Bahkan tidak ada persentasenya, sampai kata tidak ada persentasenya sedikit pun, seberapa pun kelazatan yang ada di dalam surga dengan kelazatan memandang wajah Allah SWT. Artinya memandang wajah Allah itu adalah paling besarnya kelazatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh ahli surga. Kama gila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa akbaru min haza, dan lebih besar daripada itu, ridho Rabbi anhum, ridho Allah kepada mereka, wa ru'yatuhum iyyahu, dan mereka melihat Allah SWT min ghairi hajibi, dengan tanpa ada hijab sama sekali. Nah, itu adalah suatu kenikmatan yang paling besar yang mereka buru. Bukan nikmatnya punya rumah yang terbuat dari emas, bukan nikmatnya mempunyai bidadari yang banyak, yang cantik-cantik, tidak. Tapi ini yang dicari oleh mereka para salihin. Walam taqa fid dunya li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah terjadi di dunia kepada seorang pun dari ahli dunia kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sebuah keistimewaan. Sehingga nanti ketika kita berada di dalam surga, maka alam kita berbeda dengan alam kita di dunia. Karena alam di surga itu semua organ tubuh kita itu sudah disinkronkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima dan bisa memandang wajah Allah SWT. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Tuhannya, kepada Allah SWT untuk memandang wajahnya, maka Allah sudah memastikan, innaka lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku, kamu tidak akan bisa memandangku. Kenapa? Karena memang organnya belum dirubah. Karena kemampuan untuk menatap wajah Allah belum ada pada Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sudah disetting oleh Allah Ta'ala seperti itu dari awalnya. Karena nur ala nur, itu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan semua alam semesta ini, bahkan Nabi Allah Adam AS, surga, neraka, matahari, bulan, dan semua langit serta bumi, semuanya itu diciptakan daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau mempunyai kemampuan dan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk memandangnya. Berbeda dengan Nabi Allah Musa AS. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW itu melaksanakan Mi'raj dan akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka beliau sempat, ketika beliau itu masuk ke dalam Sidratul Muntaha setelah berpisah daripada malaikat Jibril, dan sebelumnya dia berkata, Jibril, engkau di tempat yang seperti ini, engkau tinggalkan aku. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, likullin lahu maqamun maklum, setiap orang mempunyai makom tertentu, dan makomku sampai di sini saja. Aku tidak bisa menyertaimu ke sana karena makommu di atas makom aku. Gitu. Kalau semua aku paksakan, maka niscaya aku akan terbakar karenanya. Gitu. Maka kemudian Nabi SAW yang maju ke depan. Ketika maju ke depan itu, maka beliau itu sempat untuk melepaskan sendalnya dari saking cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia tahu betul bagaimana ceritanya Nabi Allah Musa SAW ketika akan naik ke Jabal Tursina. Ketika mau saya naik ke sana, diperintahkan Allah Ta'ala untuk lepaskan dulu sendalmu gitu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sehingga sebelum diperintahkan seperti itu, karena apa? Ditegur itu nggak enak gitu. Ditegur itu nggak enak. Itu adalah sifatnya orang yang peka.
Nah, tapi kalau orang nggak peka, dia tidak akan merasakan seperti itu. Jadi orang peka itu dari satu sisi itu bagus, dari sisi yang lainnya ada yang tidak bagus. Nah, kalau peka itu karena dia itu shutdown kepada orang lain, nah, itu yang tidak bagus. Gitu. Nah, tapi kalau peka itu untuk menghormati dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu sangat baik. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebelum dia itu diperintahkan Allah Ta'ala, seperti Allah memerintahkan Nabi Allah Musa untuk melepaskan sandalnya, dia lepaskan dulu gitu. Nah, tapi subhanallah ketika akan melepaskan sandalnya, maka Allah Ta'ala mengatakan, jangan kau lepaskan. Nah, pakai sandalmu. Nah, jadi dengan sandalnya Nabi Muhammad SAW memandang dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara kesemaannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beda engkau dengan Musa. Gitu. Kalau engkau, aku memintamu untuk memandangku. Kalau Musa meminta aku, meminta supaya dia bisa memandangku. Gitu. Nah, kalau Musa, dia itu mencintaiku. Tapi kalau engkau, aku mencintaimu. Nah, jadi itu di antara kesemaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya jangan pernah kita takut kepada posisi akhir, gitu ya. Karena Nabi SAW posisinya itu adalah Nabi yang paling akhir, Rasul yang paling akhir. Tapi walaupun yang paling akhir, dia adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia. Bahkan semua para Nabi dan semua para Rasul di bawah pimpinannya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi jangan pernah kita itu merasa pesimis untuk kita menjadi orang yang paling terbelakang, menjadi orang yang paling nggak punya, menjadi orang yang paling bodoh, menjadi orang yang paling direndahkan, misalnya. Jangan. Kenapa? Asalkan kita mau dan Allah Ta'ala mau, maka kita itu akan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling terdepan, orang yang paling bisa memimpin dan sebagainya. Nah, diambil daripada filsafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu maka ketika terjadi perselisihan siapa yang lebih afdol antara Khulafa Rasyidin yang 4 itu, maka kita pastikan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah lebih afdol, dan Sayyidina Umar lebih afdol daripada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu ada khilaf di antara ulama. Kita katakan demikian itu karena apa? Dohirnya seperti itu. Karena tanda-tanda yang dohir itu adanya seperti itu. Kita tidak pungkiri. Nah, tapi kalau urusan di mata Allah Ta'ala, kita nggak tahu, bisa jadi Imam Ali lebih baik daripada mereka semuanya. Kita nggak paham. Gitu. Tapi yang pasti adalah nahnu nahkumu wa nasluku bidawahir. Kita jalan dengan dohirnya tanda-tanda yang ada, dari dalil yang ada. Nah, karena kita berada di alam yang dohir, bukan di alam yang batin. Gitu. Ala kulli hal bahwasanya mereka tidak pernah memandang dan mencari-cari sesuatu yang terkait dengan di mata manusia, tapi yang terkait dengan mata Allah itu yang mereka cari. Baik itu para nabi, para rasul, para solihin, para aulia, seperti itu. Dan hendaknya kita juga seperti itu. Nah, kemudian, dan fa'innahu ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW itu memandang dengan mata kepalanya. Jadi bukan dengan ruhnya, tidak. Tapi dengan jasadnya, dengan mata yang ada di jasad itu. Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj. Fi waktu dunia, di waktu dunia. Bukan setelah beliau meninggal, tidak. Tapi di waktu dunia, fokus sama Isabiah, dan di atas langit yang ketujuh. Dan itu semuanya setelah disinkronisasikan oleh Allah SWT. Ya, jadi sehingga dia tidak mencegahnya untuk bisa melewati atmosfer bumi, ya, sehingga dia itu bisa bernafas tetap walaupun di atas sana. Bukan seperti orang-orang sekarang ketika mau naik ke bulan, dia harus pakai baju astronot gitu. Nah, karena apa? Nggak pakai baju itu dia nggak bisa bernafas gitu. Nah, karena memang mereka itu ada batasan tertentu manusia. Nah, tapi Nabi kita Muhammad SAW tanpa ada batasan itu. Jadi bisa melewati itu semuanya karena memang Nabi SAW manusia biasa, tapi manusia yang super, manusia yang berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Gitu ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ru'ya maknan. Dan ru'ya itu adalah sebuah arti yakhluqullahu ta'ala fil abdi, yang Allah ciptakan dalam seorang hamba. Allazi arada ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, an yamunna alaihi bi ru'yatihi, yang dikehendaki dengan Allah Ta'ala memberikan kenikmatan berupa memandangnya dan menyaksikannya. Bila kaifin, bagaimana caranya? Itu kita tidak meyakini bagaimana caranya. Itu di dalam pengetahuan Allah, di dalam kehendak Allah, kita nggak paham. Kenapa? Karena belum kita berada di situ. Belum ada seorang pun yang mengalaminya.
Nah, sehingga kita harus meyakini seperti itu. Iya, cukup meyakini seperti itu. Nah, kecuali kalau kita itu sudah pernah mengalaminya, maka kita harus cari tahu dulu. Nah, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengalaminya, hanya Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, manusia biasa. Ya. Nah, karena memang dia itu manusia biasa dari sifat manusia, tapi manusia yang super dan istimewa di dalam sifat dan makom-makomnya. Oleh karenanya tidak bisa kita hadirkan dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menjelaskan dan kita tidak bisa mentakwilkan gitu ya, bagaimana. Nah, jadi ada sebagian keimanan tertentu yang bisa dipermisalkan dalam kehidupan nyata ini. Tapi untuk memandang wajah Allah SWT itu bagaimana? Itu nggak bisa dicontohkan. Seperti kita memandang ini, seperti kita, itu nggak bisa. Bagaimana kita itu memandang Allah Ta'ala seperti kita, nggak bisa ya, seperti itu. Gitu. Cuma Nabi SAW itu menggambarkan, satu-satunya gambaran adalah kalian itu nanti akan memandang wajah Allah dalam keadaan tidak berebutan. Tidak berebutannya saja yang dijelaskan. Tapi bagaimana kita memandangnya? Dalam keadaan kita itu terpaku, dalam keadaan kita itu terbelalak mata kita dan sebagainya, itu nggak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya bisa menggambarkan adalah Nabi kita Muhammad SAW, karena dia mengalaminya. Sementara Nabi SAW tidak pernah menggambarkan kepada kita kecuali dalam keadaan kita tidak berkerumun, kita tidak rebutan. Jadi mau lihat Allah Ta'ala, tinggal kita lihat saja kepada Allah Ta'ala, semuanya akan melihat itu. Tapi bagaimana pandangnya wajahnya Allah kayak begini, itu nggak ada penjelasannya, dan kita tidak perlu untuk menghadirkannya di dalam khayalan kita, nggak perlu, karena kita tidak dituntut untuk itu. Gitu. Itu maksudnya di sini. Bila kaifin walihatotin, jadi sampai mana, dari mana ke mana wajah Allah Ta'ala gitu. Tidak, kita nggak perlu untuk meyakini yang semacam itu ataupun menghadirkannya dalam khayalan kita, tidak. Walan hisorin, begitu pula tidak terbatas gitu. Berarti semuanya melihat, berarti kalau lihat ke belakang nggak kelihatan. Ini kita nggak bisa menggambarkan seperti itu. Karena apa? Karena memang kita belum mengalami ya, sehingga kita nggak bisa menggambarkannya dalam kehidupan nyata yang bisa dijangkau oleh manusia yang diberikan memori yang sangat kecil itu. Gitu. Nah, karena kita nggak paham, sama seperti kalau semua kita katakan berapa jumlah planet yang ada di atas sana, kita nggak bisa menjawab, karena yang kita tahu cuma sedikit, yang kita tahu cuma 12 planet itu. Gitu. Sedangkan bintang-bintang yang kita lihat cahayanya sebagiannya itu kita tidak bisa memastikannya. Berapa sebetulnya yang ada gitu. Karena kita tidak bisa memastikannya, maka satu persatu seperti apa bintang itu kita nggak bisa menggambarkannya. Kenapa? Nggak ada satu orang pun manusia sampai ke sana. Sama seperti itu gitu. Sama seperti halnya kalau saya katakan ada sebuah buah itu 14 rasa ya, dan buah itu adalah buah yang tidak ada di dunia. Bagaimana kamu menggambarkannya? Nggak bisa kita menggambarkannya gitu. Karena apa? Karena kita belum pernah merasakannya. Ini cuma sebuah wacana saja gitu. Ada buah 14 rasa. Rasa apa saja? Rasa coklat, rasa keju, rasa manis, rasa. Nah, jadi kita nggak paham kayak gimana rasanya itu. Karena kita belum pernah mengalaminya. Sama seperti itu. Nah, oleh karena itu maka yang penting kita yakin, yang penting kita beriman. Kenapa kita beriman? Kaitannya apa kita beriman? Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah mengalami. Karena Nabi Muhammad dia telah menyampaikannya. Dan semua disampaikan Nabi Muhammad, semuanya benar. Itu yang kita harus imani. Bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad telah bersabda, Al-Quran juga telah menjelaskan bahwasanya suatu waktu nanti kita di surga akan memandang dan menyaksikan Allah Ta'ala, berarti kita yakin, berarti kita beriman bahwasanya itu akan didapatkan oleh ahli surga, dan semoga kita termasuk yang mendapatkannya ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk yang dijaga mata kita daripada pandangan-pandangan yang haram, sehingga siap dan termasuk yang berhak untuk memandang wajah Allah SWT kelak nanti di surga, dan semoga kita termasuk yang diselamatkan daripada segala macam dosa, sehingga tidak mencegah kita untuk masuk ke dalam surga, dan tidak mencegah kita untuk memandang wajah Allah dalam surga nanti. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la mana wa sallallahu al-Fatihah.